Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan langsung mereview aplikasi Uangmi ya teman. Jadi kalau misal kamu ikutin video sebelumnya, kan aku udah melakukan analisa terhadap P2P lending konsumtif yang bernama Uangmi ini. Nah di video kali ini kita bakal langsung ke aplikasinya aja ya teman. Nah pertama-tama pastikan kamu download aplikasinya yang bener ya teman. Karena setahu aku aplikasinya kalau nggak salah ada dua, yaitu Uangmi yang untuk meminjam sama Uangmi Lender. Kalau kamu lihat di sini, ini tulisannya Uangmi Lender ya, bagian paling atas. Artinya ini merupakan Uangmi di mana kita bisa melakukan yang namanya investasi atau pendanaan. Nah, kalau misalnya kita udah sampai ke halaman awal, ini di halaman awalnya seperti ini, teman. Ini kamu bisa lunasin yuk. Ini kalau misalnya kamu pengen, sepertinya sih bayar tagihan, cuma masih belum dibuka ya. Di sini kamu bisa lihat, kita masih belum bisa pakai fiturnya. Kemudian pakai data adalah buat kalau misalnya kamu pengen membeli pulsa ya, teman. Harusnya kalau misalnya kamu pengen beli internet sama pulsa, di sini juga kamu bisa beli lewat Uangmi ini ya, teman. Nah, ini kamu juga bisa menggunakannya untuk bayar PDAM, BPJS, sama PLN. Cuman aku pribadi nggak pernah mencoba untuk melakukan pembayaran tagihan di sini ya teman, karena aku hanya menggunakan Uangmi ini untuk yang namanya melakukan pendanaan. Nah di sini kita bisa lihat bahwa kalau misal kita mau mendanai di Uangmi, tenornya itu dibagi menjadi 4. Ada yang 21 hari, 30 hari, 3 bulan, dan 4 bulan. Nah di sebelah kirinya adalah berapa bunga yang kita dapatkan. Di sini kamu bisa lihat ya, bunga yang kita dapatkan, bunga per tahunnya itu di angka 11,5%. Cuman teman-teman perlu ingat, kalau misal kamu nggak punya NPWP, nanti bakal dipotong 30%. Tapi kalau kamu punya NPWP, nanti bakal dipotong 15%. Jadi bunga ini setahu aku masih belum bunga bersih ya teman. Bersihnya mungkin di angka 10, sekian ya teman. Nah kalau misalnya kita bandingin dengan para kompetitornya, emang Uangmi ini tergolong bunganya lagi rendah ya. Itu juga merupakan salah satu alasan kenapa saat ini aku lagi nggak masukin uangku ke Uangmi ya teman. Tapi nanti di video ini kita bakal coba untuk langsung melakukan pendanaan aja. Nah kalau misal kamu scroll ke bagian bawah, di sini ada notifikasi-notifikasi orang yang mendapatkan return hasil investasi. Ini pasti mereka yang udah mendanai dari beberapa saat lalu, kemudian mereka jatuh temponya di hari ini, makanya mereka mendapatkan return ya teman. Nah di sini kamu bisa baca license and OJK supervise, kemudian partnering with BNI Bank, artinya ini Bank BNI setahu aku sebagai bank kustodian ya teman. Kemudian Aftek, AFPI, Part of Indonesia Lending Fintech Association, yang artinya Uangmi ini udah aman ya teman. Bahkan kalau misal kita ke video sebelumnya, di sana aku udah bahas tentang gimana cara ngecek Uangmi ini apakah ada di OJK atau enggak, dan ternyata ada ya teman. Oke, kalau misalnya ke bagian order ini, inilah tempat kamu bisa mengecek semua portofolio kamu. Kalau misal kamu ada pendanaan, nanti bakal munculnya di sini ya teman. Nih kamu bisa lihat total asetku saat ini 0. Kenapa 0? Karena semua uangku yang ada di Uangmi, semuanya udah aku tarik keluar ya. Sehingga asetku saat ini 0, dan saat ini gak ada pendanaan yang sedang berjalan. Kalau misal kamu lihat di tulisan ini, expected yesterday economic benefit, ini artinya return yang kita dapatkan kemarin. Jadi seperti aplikasi-aplikasi lainnya, Uangmi juga membantu kita untuk menghitung return harian kita. Nanti kalau kita misalnya mendanai sekian, nanti dia bakal muncul return hariannya di sini ya teman. Nah tapi return tersebut nggak bakal ditambahkan ke asetnya. Jadi ini sistemnya sama seperti easy cash ya, dimana kita cuma ditulis returnnya kemarin berapa, cuman setiap harinya nggak di reset. Kalau misalnya seperti rupiah cepat dan asetku, itu kan dia setiap hari bakal bertambah terus nominalnya. Jadi bikin kita makin semangat terus berinvestasi ya teman. Walaupun sebenarnya kita nggak bisa tarik uangnya, tapi nanti di akhir tenor baru kita bisa tarik. Nah kamu bisa lihat di sini realized total economic benefit, di sini aku adalah 13.663.000. Artinya ini adalah total bunga, akumulasi bunga yang udah aku dapatkan dari awal berinvestasi di Uangmi ini sampai sekarang. Total aku udah mendapatkan return sekitar 13 juta sekian ya teman. Karena waktu itu aku juga nggak coba masukin banyak, cuman masukinnya berapa saat, dan itu selama lumayan lama ya teman. Makanya uangnya bisa jadi 13 juta sekian. Tapi uang tersebut udah aku tarik dan udah aku investasikan di tempat lain. Karena saat ini bunga di Uangmi lagi rendah. Jadi kalau misalnya bunga lagi tinggi, nanti kita bakal masukin portofolionya, alokasiin ke sini lagi ya teman. Nah kalau misal kamu klik ke bagian all order ini merupakan order-order sebelumnya. Nih kamu bisa lihat dulu aku mendanai sebanyak 7.300.000, kemudian tenornya 4 bulan, aku mendapatkan bunga sebanyak 500.000, terus terimanya di angka 7,8 sekian ya teman. Nah kalau misal kamu lihat nih di sini juga ada 3,6, jatuh temponya dananya menjadi 3,9 sekian. Kalau misal kamu lihat ya, bunga yang aku dapatkan di zaman dulu itu di angka 21%. Itulah kenapa menurut aku pribadi sebenarnya return di masa lalu itu jauh lebih menarik ya. Nih kamu bisa lihat di zaman-zaman dulu, di zaman-zaman 2 tahun 3 tahun lalu, kalau kita mendanai di asetku, di
di Uangmi ini, returnnya itu bisa sampai jumbo banget ya. Ini kamu lihat 21%. Kalau kita buka di sini, nih kamu lihat bunganya 21,3%, 21,3%. Nah, ini 14,5%, 20,9%. Nah, di sini adalah pendanaan-pendanaan yang udah aku lakukan, dan pendanaan-pendanaan ini semuanya udah selesai ya, teman. Kalau misal kamu lihat, returnnya di zaman dulu tuh jumbo-jumbo. Rata-rata bisa sampai 20% sekian. Nih, bahkan ada yang pendanaanku yang waktu itu nih kamu lihat ya, ini di tahun 2020 returnnya sampai 23% per tahun. Namun saat ini returnnya lagi kurang menarik ya, teman. Hanya 11, sekian persen. Nah, kalau misal kamu ke bagian mini, disinilah kamu bisa mengubah identitas kamu. Misalnya kamu mau ganti password atau ganti data, atau misalnya kamu pengen bukti potong pajak, ini juga bisa diakses di sini. Kalau misal kamu pengen kontak support, ini juga ada tombolnya, teman. Kalau misal about us, ini buat ngecek versinya. Oke, jadi aplikasinya emang simple ya, cuma ada 3 tab di sini, home, order, sama me. Oke, sekarang aku bakal tunjukin teman-teman gimana kalau kamu pengen melakukan pendanaan di Uang Mini. Pertama-tama kamu pilih dulu tenornya, teman. Di sini kamu pilih tenor, kamu pengennya 21 hari, 30 hari, 3 bulan, atau 4 bulan. Ini sesuaikan dengan tujuan keuangan kamu atau strategi investasi kamu. Nah, aku pribadi mungkin kali ini aku bakal pilih yang 21 hari dulu ya, teman. Kenapa? Ini supaya tujuannya supaya nanti dananya bisa segera cair dan bisa aku review. Karena terakhir aku nge-review Uang Mini ini udah beberapa tahun lalu, dan di masa itu sih selama ini nggak ada masalah apa-apa sih. Semuanya lancar dan uangnya semua berhasil kembali dengan sempurna. Oke, kalau misalnya mau mendanai gimana? Kita tinggal pencet tombol land ini ya, teman. Nah, di sini kamu bisa lihat loan detailnya, terus kamu juga bisa lihat borrower informationnya. Di sini kamu bisa lihat danamu bakal disebar ke banyak pengguna langsung ya, teman. Jadi kalau misal kita land di sini, secara otomatis dana kita bakal disebar ke banyak borrower. Tujuannya apa? Ini tujuannya pasti untuk meminimalisir resiko ya. Pasti ini udah di sort sama AI-nya sehingga didistribusikan ke beberapa borrower. Jadi kita nggak terima risiko yang besar. Nah, di sini kamu bisa lihat kalau misal aku mendanai 21 hari, saat aku mendanai 1 juta, nanti uangku bakal jadi 1.006.000 rupiah. Artinya returnnya aku dapat itu di angka 6.000 sekian ya, teman. Yaudah, kita tinggal pencet land now di sini. Setelah itu, kita tinggal masukin berapa jumlah yang pengen kita investasikan. Di sini kamu bisa baca tulisannya sebelah kiri, starting from 1 juta. Artinya, kamu hanya bisa mendanai minimal 1 juta rupiah. Kalau kamu nggak mendanai 1 juta rupiah, nggak bisa ya. Contoh kamu masukin 500.000. Nih, nggak bisa ya, teman. The land amount shall not be less than the minimum land amount. Artinya, seharusnya nggak lebih kecil dari 1 juta rupiah. Nah, jadi kita minimal hanya bisa mendanai 1 juta rupiah. Nah, kalau misal kamu pengen naikin jumlahnya, misalnya 1.005.000. Nah, ini nggak bisa juga. Kenapa, teman? Karena di sebelah kanannya ditulis increase by 100.000. Artinya apa? Artinya, kamu harus mendanai kelipatan 100.000 rupiah. Jadi, kamu bisa mendanai 1 juta, bisa danain 1.100.000, 1.200.000, 1.500.000, 2 juta, 2.500.000, 10 juta, pokoknya harus kelipatan 100.000 rupiah. Contoh, kalau misalnya kita masukin 1.100.000 rupiah. Nah, ini bisa ya, men. Di sini returnku bakal jadi 7.000 sekian. Nah, kemudian di sini kita bisa pilih, ini sama seperti fitur auto allocate sama auto redeem yang ada di Easy Cash ya, teman. Jadi kalau misalnya kamu pengen auto allocate, ini artinya dana kamu semuanya bakal disalurkan kembali nantinya. Kalau principal auto allocate, interest withdrawal, ini artinya bunganya bakal ditarik, kemudian dana pokok direinvestasikan. Nah, dengan kamu menggunakan ini bisa jadi passive income ya. Bisa aja kamu set, kamu pendanaannya yang 1 bulan, kemudian bunganya tarik, tapi dana pokok reinvestasikan terus. Kemudian, di setiap bulan kamu ambil pendanaan seperti ini. Nanti kamu bakal bisa mendapatkan return bulanan ya, teman. Jadi ini bisa kamu set menjadi passive income juga. Ini salah satu fitur yang mantap banget dari Uangmi dibandingkan dengan para kompetitor lainnya ya, teman. Makanya menurutku Uangmi ini merupakan salah satu P2P lending konsumtif yang oke juga. Ini salah satu kelebihannya, kamu bisa melakukan seperti ini. Nah, kalau auto withdraw, ini nanti dananya bakal secara otomatis ditarik ya. Ini cuma ada warningnya, kalau misalkan kamu pencet still cancel, itu nanti kamu langsung bisa berubah ya, menjadi auto withdraw. Yaudah, kita tinggal pencet confirm di sini. Kamu nggak perlu pusing, karena nanti setelah pendanaan pun kita bisa tetap mengubah lagi sih. Nah, di sini kamu bisa baca untuk pendanaan Indonesia dengan NPWP, potongannya adalah 15%. Jadi kalau kamu belum submit NPWP, pastikan kamu submit dulu ya, teman, baru kamu melakukan pendanaan. Yaudah, kita langsung mendanai aja. Caranya kita tinggal pencet land now di sini. Nah, berikutnya kita akan melakukan pembayaran. Di sini ada BCA, Mandiri, CIMB, Permata, dan Other. Seperti biasa, aku bakal melakukan pembayaran dengan BCA. Kita tinggal pencet confirm di sini. Nah, kalau udah, seperti biasa kita copy ini, lalu kita login ke BCA seperti biasa ya, teman. Kemudian kamu pencet ke bagian M-Transfer di sini, BCA Virtual Account, kemudian kamu tinggal input nomor rekening yang tadi, kemudian kita tinggal pencet OK di sini. Setelah itu, kamu tinggal pencet send. Nah, di sini pastikan kamu rekeningnya bener dulu ya, teman. M-Transfer sekian, terus Uangmi, Daniel, yaitu Uangmi, nama kamu, kemudian total tagihannya sekian. Kalau udah bener, kamu tinggal
tinggal pencet oke di sini. Pastikan bener, jangan sampai kamu salah kirim ya teman. Berikutnya kita tinggal masukin PIN seperti biasa. Kalau udah, kita tinggal pencet oke di sini ya teman. Kalau misal kita pencet oke, sekarang M-Transfer berhasil. Kalau misal kita pencet oke, kemudian kita back ke Uangmi-nya. Nah, di sini kamu bisa baca ya, funding top up or funding withdrawal might take 3 working day. Artinya ada kemungkinan kalau kamu top up atau withdraw, ada kemungkinan sampai butuh waktu hingga 3 hari. Cuman selama ini kalau dari performaku di beberapa tahun yang lalu, itu kalau misal kita mendanai langsung masuk, kalau kita jatuh tempo, itu pun subuh-subuh udah ditransfer. Seingat aku sih begitu ya teman. Tapi untuk saat ini aku nggak tahu gimana, nanti aku bakal review lagi di channel ini ya teman. Yaudah, kita tinggal pencet back di sini. Kalau misal kita pencet order, sekarang total asetku udah menjadi 1,1 juta. Dan begitulah cara mendanai di Uangmi ini ya teman. Kemudian nanti kamu bakal di SMS-in, selamat, Anda berhasil mendanai pendanaan sebesar 1,1 juta selama 21 hari, silakan cek di aplikasi Uangmi. Nah, kalau misalnya kamu pencet change di sini, ini kamu masih bisa atur lagi ya, pengen di auto allocate, principal auto allocate, atau auto withdraw. Jadi kamu nggak perlu pusing di awal-awal, kalau kamu salah pilih pun nanti kamu bisa setting ulang ya teman. Nah, jadi mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Nanti di video-video berikutnya mungkin aku bakal jabarin kelebihan-kelemahannya, dan kita bakal bahas yang lainnya lagi mengenai Uangmi ini ya teman, biar videonya nggak kepanjangan. Bagi kamu yang baru mampir, kamu boleh cek ke bagian playlist yang ada di channel ini. Di sana aku udah review berbagai macam platform yang aku gunakan untuk berinvestasi ya men, dan juga platform keuangan lainnya. Terus kemudian bagi kamu yang baru mulai invest, kamu boleh menggunakan kode referral yang udah aku tulis di kolom deskripsi, tujuannya supaya kamu mendapatkan bonus investasi ya teman-teman. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya, bye.